Sabda Pandita Ratu. Jadi ledakan keras yang terdengar tadi, bocah itu mengayunkan cambuknya. Apa salah ayahmu? Apa kesalahanmu? Atau kesalahan rumah ini? Pemuda dan adiknya itu sedang mengejar laki berambut putih yang menodaiku. Ayahku meminta kepada mereka untuk mempertontonkan ilmunya. Yang pemuda tidak mau, adiknya yang mewakilinya. Ayunan cambuknya yang telah membelah tanah ini. Wah, bukan main. Bagaimana, Kakang? Mereka ke arah mana, Nduk? Aku tidak tahu, Ayah. Aku yakin pasti akan terbalas dendammu, Nduk. Si kurang ajar yang telah memperkosamu itu pasti remuk kepalanya oleh sentuhan cambuk bocah itu. Iya. Tanah terbelah. Lalu bagaimana jika cambuk itu mengenai punggungmu? Hah? Punggungku? Iya. Punggungmu tentu akan remuk. Hancur berantakan. Mana kalung itu? Mana? Ini, Ayah. Ini kalung yang bagus dan mahal sekali. Akan aku jual. Jangan, Ayah. Itu milikku. Berikan kepadaku. Aku akan jual. Kalau mereka datang dan menanyakan kalung pemberian mereka, Ayah akan menjawab apa? Cambuk itu akan membelah punggung Ayah. Wah, iya ya. Pemuda dan adiknya itu kah yang memberi kalung emas sedemikian mahalnya itu, Anda Sasi? Benar, Paman. Wah, bagus sekali. Boleh aku ikut memegang? Jangan. Tidak boleh. Wah, hutangmu yang dulu saja belum kau bayar. Ayo, mana? Bayar dulu hutangmu. Bayar hutangmu. Aku sudah memikirkannya. Aku sudah memeras kepalaku. Aku sudah memeras kepalaku hingga tidak ada sisanya. Kau itu berbicara apa, Badrawati? Aku memikirkan orang gila yang keparat laknat itu, Paman. Wah, kau bisa mengumpat juga, Badrawati. Pikirkan, Paman. Coba Paman memikirkannya. Bagaimana? Takdir itu menyebutkan bahwa pemilik Raja Kalicakra yang jumlahnya 5 orang, yang sekarang tinggal 4 orang karena seseorang di antaranya telah mati, harus kerjasama bahu-membahu. Nah, apakah kita akan bisa bekerja sama dengan pemilik Raja Kalicakra kelima itu? Kita akan menemuinya, Badrawati. Dan kita akan berbicara dengan baik-baik. Kita akan berbicara, Paman? Iya. Terhadap orang yang perbuatannya seperti itu, kita akan berbicara. Apa yang harus dibicarakannya? Jadi bagaimana? Perbuatannya benar-benar tidak bisa diampuni. Aku tidak bisa memaafkannya, Paman. Ia harus dibunuh. Tapi ingat, ada kepentingan lain yang lebih besar, Badrawati. Kita bisa menghadapi sepak terjang titisan Durga dengan 3 kaki tangannya itu. Hanya 2, Badrawati. Ingat bahwa Bibi Pinaka meski memiliki Raja Mata Durga, akan tetapi ia berada di pihak kita. Iya. Tanpa pemegat sisir rambut putih itu, kita bisa menghadapi semua musuh. Sebaiknya kau jangan mengikuti gerak hatimu sendiri, Badrawati. Jika para meswara itu telah bisa dibebaskan, kau akan membuat persoalan dengannya. Terserah. Tidak bisa, Paman. Badrawati dan Lare Angon terus berjalan ke arah matahari terbit dengan hati yang bagaikan teradu, diguncang oleh terjalnya jalan. Untuk mempercepat perjalanan, sebenarnya mereka bisa membeli kuda, tetapi sungguh sial karena di perkampungan yang mereka lewati tak ada yang memiliki kuda. Sementara itu, di Puring,
Kemana Paman dan Bibi Kang Mbok Lambang Sari? Tadi ada keperluan. Sowan menghadap Ki Demang, terus singgah ke pasar dan menengok sawah yang akan dibelinya. Di sebelah mana semalam kau tidur? Di sebelah sini, Mang Ngesti. Aku terbiasa tidur melungker seperti kucing. Lelaki berambut putih itu tiba-tiba sudah berada di belakangku. Ia membangunkan aku sambil memelukku. Wah, bikin bulu kuduk merinding saja Kang Mbok ini. Ingin mengalaminya, Sesanti? Ingin juga kalau pacarku yang melakukan. Jangan sampai hal itu terjadi kepadaku. Tidak hanya kepadamu, Sesanti, akan tetapi jangan sampai pada kita semuanya. Dengan cara bagaimana ia bisa masuk Kang Mbok Lambang Sari? Itu yang aneh dan tidak pernah aku temukan jawabannya. Ayahku memeriksa semua ruangan, pintu-pintu terkunci rapat. Konon menurut cerita ayah, orang berambut putih itu mampu merayu gadis korbannya sedemikian rupa, bahkan tanpa melukai perasaannya. Gadis yang telah menjadi mangsanya, bahkan ada yang tergila-gila merindukannya. Bagaimana denganmu? Maksudku, kau benar, Mang Ngesti. Sepeninggal orang itu, aku merasa tidak tersinggung, tidak merasa dilecehkan. Bahkan, harus aku akui, aku menyimpan juga rasa rindu. Rindu tetapi takut. Rindukanlah dia. Ia akan datang dan benar-benar menerima kamu. Aku telah menyeimbangkan antara pikiran dan rasaku. Perasaan itu tak akan ada lagi di dadaku. Mang Ngesti dan adik kandungnya menebarkan pandangan mata, memeriksa segenap sudut bilik itu. Mang Ngesti berdesir membayangkan lelaki yang suka memetik kembang itu tiba-tiba telah berada di belakangnya dan membangunkannya. Sesanti tak habis-habisnya menggeleng-gelengkan kepala. Menilik perbuatannya, tiba-tiba aku membayangkan orang itu bukan sejenis manusia, Kang Mbok. Maksudmu? Aku membayangkan binatang malam. Binatang malam apapun bisa kita pergunakan untuk mengkiaskan dirinya. Serigala tepat. Kalung juga sesuai. Beraninya hanya muncul di malam hari. Sedang jika di siang hari, entah bersembunyi di mana dia. Lalu bagaimana dengan rencanamu nanti malam? Aku dan Kang Mbok Mang Ngesti akan tidur bersama-sama dengan ayah dan ibu. Bahkan mungkin ayah tidak akan tidur menjaga kami berdua. Lihat apa yang aku pegang ini. Cundrik? Benar. Cundrik ini dilumuri dengan warangan. Jika si keparat itu muncul, goresan kecil dari cundrik ini sudah cukup mampu untuk membunuhnya. Kau akan membunuhnya? Ya, kalau ia menemuiku. Lihat, aku juga memegang cundrik. Wah, jadi sebaiknya aku juga mempunyai cundrik ya? Aku sarankan demikian, Lambang Sari. Jika orang itu datang, sebelum ia melakukan apapun, goreskan saja cundrik itu. Kalau ia mati, itu hukuman atas perbuatannya. Akan tetapi, aku menjadi seorang pembunuh. Itu nampaknya ayah dan ibuku datang. Kalian berdua rupanya. Benar, Bibi. Paman dan Bibi, dari mana? Kami dari Kademangan, singgah di pasar dan kemudian ke sawah. Kata Kang Mbok Lambang Sari, Paman membeli sawah lagi ya? Hanya sepeta kecil saja. Apakah Paman dan Bibi tidak bertemu dengan ayahku? Ayahmu? Apakah kalian berdua sedang mencarinya? Tidak, Paman. Maksudku, ayahku bersama Paman Gumpang dan Paman Tawur Pawesan juga pergi ke Kademangan. Oh, tidak. Kami tidak berjumpa dengan ayahmu di sana. Mungkin saja waktunya yang berbeda. Ayahmu yang datang lebih dulu, atau aku yang datang lebih dulu. Ada apa, Tondo? Melaporkan sebuah persoalan yang gawat, Bibi. Persoalan apa? Padukuhan kita berada dalam bahaya. Hah? Bahaya apa, Tondo? Ceritanya panjang, Bibi. Dan nampaknya cerita itu juga bersinggungan dengan apa yang dialami Lambang Sari semalam. Hah? Berhubungan dengan apa yang dialami anakku? Aku sudah mengatakan kepada ayah tentang seorang lelaki yang tiba-tiba muncul di tempat tidurku. Dan ayah tidak percaya, serta menganggapnya hanya sebagai mimpi. Wah, bagaimana ini? Apa yang dialami oleh Lambang Sari semalam itu benar terjadi, Paman? Wah, aku tidak percaya. Kalau begitu,
biarlah aku menceritakan sesuatu yang aku ketahui, Paman. Oh, baiklah. Ayo berceritalah. Beberapa hari yang lalu, Paman Tawur Pawesan pulang dari Kawunganten. Ya, aku tahu itu. Nah, Paman Tawur Pawesan menceritakan betapa Kawunganten geger karena ulah seorang laki-laki yang disebutnya sebagai pemetik kembang menodai gadis-gadis. Paman ternyata malah sudah mengetahuinya. Lalu bagaimana? Kebetulan beberapa hari yang lalu Paman Gumpang juga baru saja pulang dari Kasugihan. Paman Gumpang membawa cerita yang sama. Kasugihan diguncang oleh ulah pemetik kembang. Lalu semalam ayahku dan 2 orang peronda mengejar seorang lelaki berambut putih yang katanya sekedar lewat dan akan menuju Karangblong. Ayahku mencurigai orang berambut putih itu sebagai pemetik kembang yang akan menjadikan Kademangan Puring ini sebagai lahan jajakannya. Jadi semalam orang berambut putih itu telah menyusup masuk ke dalam rumah Paman, menemui anakmu. Maksudnya sudah jelas. Pemetik kembang itu akan menjadikan Lambang Sari sebagai salah seorang calon korbannya. Apakah Paman ikhlas dan akan membiarkan hal itu terjadi? Penjelasan itu ternyata membuat Ki Sambi dan istrinya terkejut. Nyai Sambi mendadak gelisah dan memandangi anak gadisnya. Lambang Sari menggelengkan kepala sebagai jawaban, seolah ia mengatakan dirinya belum dinodai oleh pemetik kembang itu. Belum lagi suasana itu larut, sebuah dokar telah berhenti di halaman. Kiai Pangon bersama Gumpang dan Tawur Pawesan datang. Wajahmu nampak tegang, Adi. benar, Kang. Nampaknya kau sedang mendengarkan cerita dari anakku, ya? Iya. Baiklah. Aku bersama Gumpang dan Adi Pawesan singgah untuk meyakinkan agar kau selanjutnya berhati-hati. Iya, aku mengerti. Nah, apakah kau sudah percaya kalau apa yang dialami Lambang Sari anak gadismu itu sungguh-sungguh terjadi, bukan mimpi? Iya, aku mempercayainya, Kang. Ki Sambi dan istrinya masih nampak tegang. Mereka sulit mengerti dan mempercayai bahwa semalam anak gadisnya nyaris mengalami celaka oleh munculnya orang tak dikenal yang masuk ke dalam bilik pribadinya. Nyai Sambi bahkan tak henti-hentinya menyebut dan mengucap puji syukur kepada Hyang Batara Agung karena anak gadisnya selamat dari jamahan pemetik kembang. Baiklah, kalau begitu, marilah kita yang tua-tua berbicara. Sementara Mangesti, Sesanti dan anakmu biar melaksanakan tugasnya. Tugas apa? Anakmu dan anakku, biarlah mereka berkeliling dari rumah ke rumah, memberitahu mereka yang mempunyai anak gadis agar waspada. Keadaan ini tidak bisa dianggap remeh. Ki Demang menganggap ini persoalan yang remeh. Ya boleh saja. Akan tetapi kita semuanya harus waspada. Anakmu tentu bisa meyakinkan teman-temannya. Iya, kami sependapat. Dan kami tidak keberatan. Pergilah Lambang Sari, beritahu semua kawanmu. Dan kita, marilah kita berembuk, Nyai, membicarakan langkah apa yang kita ambil untuk menghadapi orang berwatak bejat yang mencoba-coba akan menjamah padukuan kita ini. Tentu saja, perbuatan si biadab itu tidak akan kita biarkan begitu saja. Demikianlah, Ki Sambi dan istrinya benar-benar berdebar-debar mendengarkan cerita Kiai Pangon dan Gumpang serta Tawur Pawesan yang saling melengkapi. Nyai Sambi mendekap dadanya
seolah menggondeli jantung agar jangan lepas dari empanannya. Sementara itu, Sesantilah yang justru menjadi heran ketika sampai di rumah Pepetan, menyaksikan gadis itu bersikap tidak sebagaimana biasanya. Namun rasa penasarannya disimpannya rapat-rapat. Lihat Pepetan, kami datang lagi. Untuk apa kalian datang lagi? Lihat apa yang kami bawa. Kami membawa buah-buahan untuk rujakan, beberapa buah timun serta jambu. Aku sedang tidak ingin. Tolong tinggalkan aku. Tinggalkanlah aku sendirian di sini. Tangguh Mangesti, ada apa? Mengapa sikap Pepetan berubah seperti itu? Nanti kau akan mengetahui. Lihat saja. Kau bersikap aneh sekali hari ini, Pepetan. Kami semuanya ini kan kawanmu. Mengapa kau tidak mau kami ajak untuk rujakan? Aku sedang tidak ingin. Benar? Kau tidak ingin membagi bebanmu kepada kami? Aku tidak mempunyai beban apa-apa. Kalau begitu, bagaimana kalau aku akan mencoba menebak? Apa maksudmu? Kau bersikap seperti ini karena kau didatangi oleh orang berambut putih bernama Pamegatsi. Benar bukan? Bagaimana kau bisa mengetahuinya? Benarkah kau telah dinodainya sehingga kau bersikap seperti ini? Mbak. Diamlah kau Sesanti. Jadi? Jawablah Pepetan. Benarkah yang kau alami? Telah datang seorang lelaki berambut putih dan kemudian menodaimu? Apakah kau tidak ingin menjawabnya? Lelaki itu, ia bercerita kepada kalian. Dia menceritakan apa yang telah dilakukan kepadaku pada kalian. Tidak. Akan tetapi semalam ia juga mendatangi Lambang Sari. Dia bercerita kepadamu. Maksudnya menemuiku sama dengan tujuannya menemuimu. Ia bermaksud menodaiku juga. Tetapi untunglah hal itu belum terjadi. Paling tidak aku keburu mengetahui siapa orang itu sebenarnya. Dia siapa? Orang itu pemetik kembang yang kegemarannya menodai gadis-gadis. Ia telah menggegerkan Kauwanganten dan Kasugihan. Dan ia sekarang datang ke Puring ini untuk menjadikannya sebagai tempat petualangan berikutnya. Jawablah. Dan apapun yang terjadi padamu akan kami rahasiakan. Benarkah si rambut putih itu telah menodaimu? Mungkin terlampau berat untuk mengatakan iya. Mengangguklah kalau benar iya. 2 hari berturut-turut aku bermimpi didatangi oleh lelaki itu. Ia mengajakku bercumbu. Menurut ayahku, ia memang mempunyai kemampuan aneh, yaitu mengirim mimpi. Setelah korbannya bisa dipengaruhinya melalui mimpinya, barulah ia muncul. Jadi, seperti itulah yang kau alami. Lanjutkan Pepetan. Dia kemudian datang semalam. Lalu? Kami melakukannya. Air mata Pepetan kemudian menitik, bergulir di pipinya. Sesanti yang merasa sangat iba bergeser mendekat, membasuh air mata yang bergulir itu. Pepetan yang napasnya bagaikan megap-megap kehabisan udara, menjatuhkan diri di dalam pelukan Sesanti. Ternyata si rambut putih pemetik kembang itu telah mendapatkan seorang korban di padukuhan kita. Aku akan melaporkan hal ini kepada ayahku, bahwa sudah ada korban yang jatuh. Namun kita harus melindungi siapa yang telah menjadi korban. Kita tidak perlu menyebut nama Pepetan. Nama Pepetan harus dilindungi. Kasihan kalau sampai semua orang mengetahui musibah yang menimpanya. Iya. Sesanti, bagaimana Kang Bo? Kau tinggal di sini. Kau temani Pepetan. Pekerjaan untuk memberitahu dari rumah ke rumah, biarlah aku yang akan melakukan dengan Lambang Sari. Baik, Kang Bo. Ayo Lambang Sari. Tenteramkan hatimu, Pepetan. Kita berharap para lelaki dan para pemuda nanti akan bertindak dan akan mampu menjebak orang yang telah menodaimu, ya? Tidak sedang bermimpikah aku ini? Bolehlah kau menganggapnya hanya sebuah mimpi yang tidak pernah terjadi, Pepetan.
Bak Pekan tidak mampu lagi membendung air matanya. Ia menangis sesenggukan. Sementara Sesanti segera mendekap sahabatnya itu untuk memberikan ketentraman hatinya. Sementara itu, Mangesti dan Lambang Sari menemui pemilik rumah pertama. Apa yang mereka ceritakan menggemparkan pemilik rumah itu. Oh, benar-benarkah berita yang kau bawa ini, Mangesti? Aku tidak guyon, Paman. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku berharap dengan apa yang aku sampaikan ini, Paman dan Bibi bisa berhati-hati. Terima kasih, Nduk. Sebagai orang tua, aku tentu tidak ingin hal-hal yang buruk akan menimpa anak gadisku. Di mana Rakem, Bibi? Sedang ke sawah. Kalau begitu, aku akan menyusulnya. Siapa tahu pemetik kembang itu justru menemuinya di sawah. Di samping itu, mohon bantuan Bibi untuk ikut menggetok tularkan berita ini kepada rumah-rumah yang lain. Kita tentu tidak ingin padukuhan kita ini dicemari oleh noda-noda. Oh, jangan khawatir, Nduk. Iya. Aku akan membantu untuk menyebarkan berita itu. Di samping, aku mungkin memandang perlu untuk berjumpa dengan Kakang Pangon. Aku ingin mendengarkan kisah yang sebenarnya. Silakan, Paman. Iya. Ayah dengan senang hati pasti akan memberikan penjelasan. Kami berdua mohon diri, Paman. Oh iya. Silakan, iya. silakan. Bagaimana, Pak Neh? Aku memang sudah pernah mendengar kisah yang menimpa padukuhan Kawunganten itu samar-samar dan selenting-selenting. Akan tetapi aku tidak mengira kalau kisah itu benar-benar terjadi. Dan bahkan singgah di padukuhan kita ini. Anakmu? Bagaimana dengan anakmu, Pak Neh? Iya. Aku akan menyusulnya ke sawah. Oh, kalian berdua rupanya. Ada apa? Dan tumben sekali datang ke rumahku. Ayah dan ibumu kemana, Kakang? Kalian berdua ada keperluan apa dengan ayah dan ibuku? Tidak denganku? Keperluan denganmu mungkin lain kali saja, Kakang. Tetapi kemana Paman dan Bibi? Sedang ngunduh jagung di Pategalan. Adikmu kemana? Adik yang mana? Sukanti. Oh, ikut ayah dan ibu. Ada apa toh? Kedatangan kami berdua memberitahu keluarga Kakang. Mulai sekarang dan untuk selanjutnya supaya berhati-hati. Hah? Berhati-hati mengapa? Semalam telah berkeliaran seorang lelaki yang kegemarannya menodai gadis-gadis. Jaga adikmu baik-baik, Kakang. Tunggu. Apa maksudmu? Maksudku telah jelas, kan? Apakah adikku telah bersalah kepada kalian? Tentu tidak, Kakang. Dan kami tidak sedang guyon. Kami berdua akan memberitahu semua rumah, terutama mereka yang memiliki anak gadis, agar berhati-hati. Dan Kakang sendiri, karena Kakang adalah seorang pemuda, aku berharap Kakang bisa tersinggung oleh adanya persoalan ini. Aku? Tersinggung? Iya, Kakang tersinggung. Dan kemudian mengumpulkan segenap para pemuda untuk menghadapi orang kurang ajar itu. Siapa lagi yang diharapkan untuk mengatasi keadaan semacam ini kecuali pemuda? Para orang tua? Apa yang bisa diharapkan? Aku masih belum jelas. Ada apa sebenarnya? Melalui ketok tular, maka berita itu pun kemudian mengalir deras. Pembicaraan menjalar dari mulut ke mulut. Para pemuda tersinggung dan segera menggalang diri untuk menghadapi ulah pemetik kembang. Beberapa orang yang penasaran mencari kejelasan dengan bertanya kepada Kiai Pangon. Dan dengan senang hati, Kiai Pangon menceritakan apa yang diketahuinya. Berita itu membuat seseorang menjadi gelisah. Dan seseorang itu adalah Kitoh Jali yang segera bergegas pulang. Walah, Nduk Pepetan. Katakan kepada Bapak, benarkah kau mengalami nasib seburuk itu, ha? Katakan, apakah kau mengalami kejadian buruk itu, Pepetan? Pemetik kembang yang sedang dibicarakan banyak orang itu semalam mendatangimu. Kau dinodainya? Hah?
bajingan. Paman, tenanglah Paman. Jadi itu sebabnya. Itu sebabnya kau tiba-tiba bersikap aneh kali ini, ha? Iblis! Akan ku cari dia. Paman, tenanglah. Apa yang menimpa anakmu harus dirahasiakan. Dirahasiakan? Kasihan Pepetan, Paman. Saya mohon Paman jangan kehilangan kendali. Jika Paman kehilangan kendali, rahasia ini akan terbuka, Paman. Pepetan akan menjadi bahan pembicaraan orang banyak, Paman. Kau sudah mengetahuinya? Hanya saya, Kang Mbok Mangesti, dan Lambang Sari yang tahu, Paman. Dan kami bersepakat untuk menjaga rahasia ini rapat-rapat. Ketoh Jali benar-benar terpukul. Lelaki itu pontang-panting dalam usahanya menenteramkan hatinya sendiri. Tangannya mengepal dan matanya memerah, seolah akan meremas si keparat jika orang itu berada di depannya. Sedangkan Pepetan hanya bisa menangis dan menyesali apa yang menimpanya. Sementara dengan sabar, Sesanti memeluk pundaknya. Keparat! Berdebah dia, laknat! Sudahlah, Paman. Janganlah Paman kehilangan pikiran jernih. Apa yang terjadi ini musibah, Paman. Akan tetapi, aku tidak habis mengerti. Mengapa anakku tak melawan? Mengapa semalam kau tidak berteriak memanggil aku, Do? Mengapa? Hah? Kau kasihkan melayani kemauan setan itu, ha? Sampai kau lupa menjaga harga dirimu, menjaga milikmu, yang mestinya kau anggap sebagai sesuatu yang paling berharga. Paman, Anakku harus menjawab. orang berambut putih itu berkemampuan tinggi, Paman. Ia menjelajahi beberapa daerah atau wilayah yang sangat luas. Apa yang bisa dilakukan gadis ringkih dan selemah anakmu terhadap ulahnya, Paman? 2 malam berturut-turut, Pepetan dikiriminya mimpi. Mimpi? Ya, pemetik kembang itu mempunyai kemampuan untuk mengirim mimpi. Gadis yang akan dijadikan calon korbannya diberinya mimpi-mimpi yang indah. Itulah apa yang dialami Pepetan, Paman. Bahkan nyaris saja Kang Mbok Lambang Sari juga menjadi korbannya, Paman. Tapi Lambang Sari bisa menyelamatkan diri. Mengapa anakku tidak? Andai kata Kang Mbok Lambang Sari tidak segera menceritakan apa yang dialaminya kepada Kang Mbok Mangesti, mungkin ia pun akan menjadi korban pula. Si rambut putih itu telah berjanji akan menemuinya di malam yang lain, Paman. Iblis. Hanya iblis yang mempunyai kelakuan seperti itu. Sudahlah, Paman. Paman jangan menyalahkan Pepetan. Dia tidak bersalah, Paman. Apa yang menimpa Paman ini, yang bisa menimpa siapapun dan tidak memandang apapun. Kalau Paman ingin mengetahui persoalannya lebih jelas, silakan Paman menemui ayahku, atau Paman Gumpang, atau Paman Tawur Pawesan. Iya, nanti aku akan menemuinya. Apakah ini karma yang menimpaku sebagai balasan atas perbuatan yang pernah aku lakukan di masa aku sendiri masih muda? Sebagai seorang suami, aku bukan suami yang bersih, sehingga istriku dan 5 anakku yang lain memilih pulang ke rumah mertuaku. Inikah karma yang sedang menimpaku? Kau ingin mengatakan sesuatu, Pepetan? Aku malu sekali. Sudahlah, jangan pikirkan hal itu. Tetapi mengapa aku yang harus mengalaminya? Pepetan, musibah itu bisa menimpa siapapun, tidak pandang bulu. Tidak ada gunanya aku hidup. Ngomong apa kamu ini? Kamu tidak boleh putus asa seperti itu. Jika kamu sampai putus asa dan kemudian bunuh diri, maka pemetik kembang itu akan tertawa-tawa senang. Buang pikiran seperti itu, Pepetan.
Apakah kau telah menyerahkan hatimu sedemikian jauh, Pepetan? Kau mencintainya? Aku tidak tahu. Sebenarnya aku juga merasa heran. Sedemikian tampannya kau orang itu, sehingga kamu bisa luluh dan menyerahkan kehormatanmu kepadanya, Pepetan. Mimpi itu 2 kali berturut-turut. Mimpi itulah yang mengacaukan hatiku. Lalu bagaimana? Mimpi itu seolah menyudutkan aku. Seolah menjadi sebuah kewajiban bagiku mewujudkannya. Itulah, para korban yang lain pasti juga seperti itu. Mata Pepetan berkaca-kaca, bagai terputar kembali di kelopak matanya bagaimana bencana itu menimpanya. Mimpi yang menggoda tidurnya, yang mengakibatkan kegelisahan hatinya. Lalu suara seruling yang seperti memancingnya, mendorong kakinya untuk melangkah mendekati peniupnya. Matahari meledak sekalipun, atau gunung laut mengguncang bumi sekalipun, tidak akan mampu memisahkan kita, Pepetan. Ikatan di antara kita sedemikian kuat. Ikatan kita sangat kuat. Katakan padaku, kau mencintaiku? Aku... Ayo, katakan padaku, kau mencintai aku, Pepetan? Aku... Jujurlah dan berkatalah, kau mencintai aku? Aku mencintai. Bagus. Kau mencintai siapa, Pepetan? Aku mencintai. Ya, bagus. Bagus sekali. Kau telah memenangkan perang di dalam hatimu. Kau akan memenangkan perang berikutnya. Jangan. Kenapa? Jangan, Kakang. Aku takut. Jangan lakukan itu kepada aku. Benarkah? Benarkah kau tidak menghendakinya? Jangan. Jangan, Kakang. Sudahlah, Pepetan. Jangan menangis. Tenangkanlah hatimu. Aku ingin bertemu dengannya. Mengapa? Aku akan meludahinya. Akan kuculak matanya. Betapa sakitnya perasaan ketika larut dalam rasa sakit hati. Sudahlah, Pepetan. Tenangkan hatimu. Aku akan menemanimu. Kosongkan pikiran. Lupakan apapun atau jangan memikirkan apapun. Sementara itu, apa yang dilakukan Haning Mangesti dan Lambang Sari hasilnya benar-benar luar biasa. Berita tentang munculnya pemetik kembang yang mencoba-coba berbuat kurang ajar itu menjalar melalui getok tular, menular melalui sambung rasa. Semua orang memperbincangkannya. Berita itu sampai pula di padukuhan induk Kademangan Puring. Ki Demang yang sedang duduk di kursi malas rumahnya terkejut melihat Joko Banyu datang tergopoh-gopoh. Ada apa, Joko Banyu? Mau melapor ke Demang. Melapor apa? Penduduk resah. Penduduk resah karena apa? Semua penduduk saat ini sedang memperbincangkan kemunculan pemetik kembang yang menodai gadis-gadis, Ki Demang. Kurang ajar. Harus diambil tindakan, Ki Demang. Kita tentu tidak akan membiarkan orang-orang gemar merusak perawan itu membuat onar di padukuhan kita, Ki Demang. Kau bodoh sekali. Kenapa, Ki Demang? Mengapa kau bisa begitu saja mempercayai cerita yang sebenarnya omong kosong itu? Weladalah. Lalu bagaimana, Ki Demang? Cerita itu tidak benar. Itu hanya desas-desus. Lah, tadi Ki Demang mengumpat. Siapa yang Ki Demang umpati? Ini perbuatan Kiai Pangon. Orang itu yang menyebar desas-desus. Ia yang pertama kali melaporkan munculnya orang tidak dikenal di padukuhan kita. Padahal kita tahu bahwa setiap hari banyak sekali orang tidak dikenal yang melintas lewat padukuhan kita. Akan tetapi, Ki Demang... Akan tetapi bagaimana? Rasanya itu bukan sekedar desas-desus, Ki Demang. Karena Kiai Pangon memiliki bukti-bukti. Menurut katanya, ia terpaksa bertindak sendiri, memberitahu segenap penduduk karena Ki Demang tidak mempercayai laporannya. Gombal rusak.
Itu yang aku tidak senang. Ia itu hanya penduduk biasa. Tetapi ia mencoba-coba menarik perhatian penduduk. Mencoba menggeser kewibawaanku. Tahu kamu. Tapi maaf Ki Demang. Bagaimana kalau cerita itu benar Ki Demang? Jadi kau juga sudah bisa dipengaruhi, ha? Kau mengira cerita itu benar, begitu? Masalahnya, aku mengenal dengan baik Ki Gumpang. Aku juga mengenal dengan baik Ki Pawesan. Kedua orang itu menceritakan sepak terjang pemeti kembang yang mengobrak-abrik keterangan pedukuhan Kawunganten dan Kasugihan. Juga kita Nur Garing baru saja pulang dari tambak. Ia juga menceritakan padukuhan tambak diganggu oleh munculnya orang yang suka memeti kembang yang bukan sembarangan kembang itu. Lagi pula Ki Demang, aku mempunyai anak gadis Ki Demang. Joko Banyu. Bagaimana Ki Demang? Aku juga mempunyai anak gadis seperti kau. Aku ingatkan agar kau tidak ikut larut dalam desas-desus itu. Ki Demang, apa Ki Demang tidak melakukan sesuatu? Sesuatu apa? Itu hanya desas-desus, dan aku tidak perlu menanggapinya. Aku banyak pekerjaan. Baiklah kalau begitu Ki Demang. Aku mohon diri Ki Demang. Pulanglah. Wah, aku tak mengira sikap Ki Demang akan seperti itu. Ki Demang ternyata memang terlampau meremehkan persoalan ini. Padahal ini persoalan yang sangat gawat. Pantas saja Kiai Pangon sampai sangat kecewa. Lagi pula, menurut penilaianku sendiri, Ki Demang itu memang orang yang pemalas. Jika ada persoalan, ia selalu menyuruh orang lain menyelesaikan persoalan itu. Bahkan aku pernah berperan sebagai sosok yang tidak menyenangkan ketika membagi air dulu. Aku digunakan sebagai tangannya yang disembunyikan. Napuk nyilih tangan. Di samping pemalas, agak sedikit sombong. Entahlah, itu bukan urusanku. Sang waktu bergeser dengan derasnya hingga malam kemudian tiba. Beberapa pemuda dan tokoh masyarakat benar-benar telah mempersiapkan diri dan berjaga-jaga. Beberapa orang tua yang memiliki anak gadis disarankan agar anak gadisnya bergabung bermalam di pendopo, dan beberapa orang pemuda yang mempersenjatai diri dengan senjata apapun berkelompok-kelompok melakukan perondaan. Keparat, gila. Ternyata ada juga padukuhan yang orang-orangnya bisa bertindak gila. Orang-orang puring edan semuanya. Mereka melindungi calon mangsaku dengan pagar betis. Semua gadis dikumpulkan di pendapa dan dijaga pemuda-pemuda bersenjata. Aku lihat lambang sarian gadis yang bernama Mangesti itu juga dijaga amat ketat. Setan lawas. Yamput. Bedir selek. Di sebelah sana tadi juga, di rumah yang paling besar, beberapa keluarga berkumpul menjadi satu. Gadis-gadisnya dibagari. Mereka benar-benar menantangku, ngilani dadaku. Aku tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Aku yakin pasti ada celah yang bisa aku terobos. Akan aku tunjukkan kepada semua orang itu bahwa usaha mereka itu sia-sia. Jika aku mau, betapa mudahnya aku mengambil beberapa gadis pun dari antara mereka. Namun melakukan dengan paksa itu merupakan pantangan bagiku. Hal yang tidak mungkin aku lakukan. Joko Banyu, buka pintu rumahmu. Ini aku, Demangmu. Sebentar Ki Demang. Ada apa Ki Demang? Keparat. Kau melihat apa yang dilakukan orang-orang itu? Mana keluargamu? Anak istriku
aku gabungkan dengan mereka, Ki Demang. Gila. Jadi kau sendiri juga bisa terpengaruh, Joko Banyu? Wah, maaf Ki Demang. Aku menjawabnya bukan dalam soal percaya atau tidak, terpengaruh atau tidak. Aku telah menggali keterangan kemana-mana. Aku tidak merasa terpengaruh oleh Kiai Pangon. Akan tetapi terdorong oleh nuraniku sendiri untuk menyelamatkan anak gadisku, Ki Demang. Gila. Tidak ada apa-apa. Cerita tentang orang yang suka memetik kembang itu omong kosong, tahu? Iya, kalau Ki Demang bermaksud menganggap hal itu sebagai omong kosong, ya monggo. Kau ikut aku. Kemana Ki Demang? Aku harus menemui Kiai Pangon. Aku akan menumpahkan kemarahanku kepadanya. Ki Joko Banyu menjadi serba salah. Ki Demang nampak menggeretakkan gigi menahan kemarahannya. Kuping kanan Ki Demang bergerak-gerak, menandakan kemarahan yang luar biasa. Baik Ki Demang maupun Joko Banyu tak tahu bahwa seseorang yang bertengger di atas dahan memperhatikan pembicaraan mereka dengan seksama. Ki Demang akan memarahi Kiai Pangon. Apa salahnya? Dia telah lancang dan berani melangkahiku. Bukan aku bermaksud membela Kiai Pangon, Ki Demang. Akan tetapi berkumpul dan berjaga-jaganya orang-orang itu adalah kehendak dan tindakan mereka sendiri. Hanya orang yang bodoh saja yang berpikir sedemikian sederhana, Joko Banyu. Maaf, maksud Ki Demang? Kau tidak tahu apa sebenarnya yang ada di dalam benak Kiai Pangon itu. Menebak dalamnya laut mudah, Ki Demang. Tetapi bagaimana bisa menebak isi hati orang? Nah itulah. Maka kalau kau tidak tahu, bertanyalah. Bagaimana Ki Demang? Dari dulu hingga sekarang, Kiai Pangon itu selalu menjadi duri di dalam dagingku. Aku tahu bahwa ia selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkan aku. Apakah ia menyimpan maksud yang demikian itu, Ki Demang? Kau tidak percaya? Tetapi apa maksudnya? Ia menginginkan jabatan yang aku pegang. Kiai Pangon itu ingin menjadi seorang Demang. Kau tahu, Joko Banyu? Apa demikian, Ki Demang? Iya. Itu sebabnya ia mencari pengaruh dan mencuri kewibawaanku. Apa yang dilakukannya sekarang adalah bagian dari usahanya untuk mendongkelku. Ia ingin menjadi Demang. Dan itu hanya bisa didapatnya dengan merusak kepercayaan penduduk kepadaku. Nah, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi, Joko Banyu. Kau tidak percaya? Tetapi persoalan yang kali ini... omong kosong dengan pemetik kembang. Pemetik kembang itu hanya karangan belaka. Segala sepak terjangnya itu cuma sekedar alat untuk mencuri wibawaku, mempengaruhi rakyatku. Kau mengerti? Ya, semoga saja dugaan itu kandas hanya dalam sebuah dugaan saja, Ki Demang. Kamu tidak percaya? Kalau kau tidak percaya untuk membuktikannya, kau harus ikut aku. Di mana mereka berkumpul? Mereka siapa yang Ki Demang maksudkan? Para gadis itu, tolong. Di mana mereka dikumpulkan? Di padukuhan kerajaan. Mereka berkumpul di pendopo padukuhan. Kemudian di padukuhan ini sendiri, di rumah Jagal Calung. Pendopo rumah Jagal Calung cukup lebar untuk menampung mereka. Kau tahu Kiai Pangon di mana? Ikut bergabung dengan mereka yang berada di pendopo padukuhan kerajaan Ki Demang. Baiklah, ayo ikut aku. Kau akan melihat bukti dari apa yang aku katakan. Bahwa di balik semuanya ini, Kiai Pangon itu hanya berusaha merebut pengaruhku saja. Padukuhan ini benar-benar geger oleh kehadiranku.
Penduduk Padukuhan ini mempunyai sikap lain daripada yang lain. Mereka berusaha membendung prahara, menghadang badai, dan justru karena itu, aku merasa tertantang. Akan aku hadirkan puting beliung yang melanda Padukuhan ini hingga morat-marit. Akan aku buat para gadisnya tergila-gila kepadaku, sekaligus ketakutan kepadaku. Mereka pikir usaha itu akan membuahkan hasil. Mereka akan terkejut, terpukul, dan kemudian merasa tidak mampu berbuat apa-apa. Malam ini akan ada korban yang pertama. Hup! Aku seperti mendengar suara. Suara siapa ya? Ya, mungkin yang kau maksud adalah aku. Kau siapa? Aku yang sedang kau tunggu. Jangan takut. Kau siapa? Namaku Pamekatsi. Kau tentu yang sedang diperbincangkan oleh orang-orang itu. Apakah mereka sibuk memperbincangkan aku? Kau pemetik kembang. Kau lelaki yang gemar menodai gadis-gadis itu. Jangan lakukan apapun kepadaku. Tolong, tinggalkan aku. Aku sudah berada di dalam bilikmu. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Jangan. Tenanglah. Cobalah bersikap tenang. Kita hanya berbincang saja. Kita tidak melakukan apapun. Percayalah. Jawablah. Namamu siapa? Pergilah. Jangan ganggu aku. Kau belum menjawab pertanyaanku. Pergi. Jangan ganggu aku. Kau belum menjawab pertanyaanku. Bagaimana aku bisa pergi kalau aku belum mendapatkan semua jawaban yang aku butuhkan? Siapa namamu? Rayung. Namaku Nirayung. Nirayung? Oh. Sebuah nama yang indah. Nama yang bagus. Dan membuat siapa yang berkesempatan menyebutnya akan mabuk kepayang. Pergilah. Aku sudah menjawab pertanyaanmu. Belum. Masih ada pertanyaan yang lain yang harus kau jawab. Tidak. Aku akan berteriak. Oh ya? Kau akan berteriak? Tidak ada yang akan menjawab teriakanmu, Rayung. Ayahmu tidak sedang ada di rumah. Sedang ibumu. Bukankah ibumu sedang sakit, nih, Rayung? Ibumu lumpuh dan sedang berbaring di bilik depan, bukan? Penjaga rumahmu yang besar ini ada 2 orang. Akan tetapi, mereka berada di regol depan. Mereka tidak akan mendengar teriakanmu. Dan sebaiknya kau tidak usah berteriak. Karena kalau kau berteriak, aku mungkin akan berbuat kasar. Sebenarnya, aku tidak suka berbuat kasar. Percayalah, selama ini aku tidak pernah berbuat kasar. Aku minta kamu bantuku, agar aku tidak berbuat kasar kepadamu. Kau mau membantuku, Rayung? Tetapi, apa yang akan kau lakukan kepadaku? Kau takut aku menjamahmu? Jangan lakukan itu kepadaku. Baiklah. Jangan. Aku mengerti ketakutanmu. Tenanglah, Rayung. Dan aku memang tidak suka membuat gadis merasa takut. Aku akan pergi meninggalkanmu. Akan tetapi aku mempunyai permintaan. Boleh bukan? Jangan. Aku belum mengatakan apa-apa. Kau sudah menolak. Hanya itu syaratku, Rayung. Aku tidak akan berbuat lebih jauh tanpa seizinmu. Kalau kau penuhi, aku akan pergi. Apa yang kau inginkan? Aku hanya ingin memegang tanganmu. Jangan. Apakah kau merasa kehilangan sesuatu hanya karena aku memegang tanganmu, Nirayung? Beri kesempatan aku memegang lentik jemarimu. Aku merasa sudah cukup puas kalau kau berikan kesempatan itu untukku. Berjanjilah, kau tidak akan melakukan lebih dari itu. Iya, aku berjanji. Dengan memejamkan mata, Nirayung menjulurkan tangannya. Pamekatsih memegang tangan itu dengan lembut dan kemudian mengelusnya.
Nirayung merasa merinding dan gemetar. Gadis itu ketakutan sekali. Pamekatsih menyeringai. Pemetik kembang itu adalah lelaki yang sangat berpengalaman. Dia telah menyentuh tangan Nirayung. Itu berarti Nirayung telah berada dalam genggamannya. Jangan menolak Nirayung. Jangan lakukan itu kepadaku. Jangan. Nampaknya kau tidak yakin dengan kata hatimu sendiri, Nirayung. Jangan. Aku mohon jangan. Oh, tidak. Tadi kau mengatakan kau hanya ingin memegang tanganku. Nampaknya kau senang aku memegang tanganmu, Nirayung. Artinya aku tahu apa yang kau butuhkan. Aku tahu apa yang kau butuhkan. Dan aku akan memberikan kepadamu. Ayo, Nirayung. Kau harus memenangkan peperangan ini. Ayo. Perkampungan ini aneh sekali, Paman. Sepi sekali. Iya, sepi sekali. Di sebelah sana ada beberapa oncor yang menyala, Badrawati. Apakah keadaannya aneh ini adalah karena ulah pemetik kembang itu? Mungkin, Badrawati. Bagus sekali. Nampaknya ia membuat ulah di sini. Kita akan bermain-main dengannya, Paman. Mari. Malam belum terlampau lama menusuk. Badrawati dan Lare Angon ternyata telah sampai di Padukuhan Puring setelah seharian menempuh perjalanan dari Padukuhan Tambak ke arah timur. Badrawati dan Lare Angon bersembunyi di balik rimbunnya pepohonan, memperhatikan pemandangan yang menurut mereka terasa janggal. Menurutmu, apakah yang sedang kita lihat, Badrawati? Pemandangannya aneh, Paman. Namun dengan jelas bisa memberikan gambaran kepada kita. Mereka berkumpul di sebuah pendopo. Adalah untuk berjaga-jaga menghadapi ulah. Siapa lagi kalau bukan ulah si rambut putih itu? Iya, benar, Badrawati. Para penduduk itu cukup cerdik. Dengan demikian, pemetik kembang itu akan direpotkan oleh cara itu. Pemetik kembang hanya akan mendapatkan pantat kerbau atau sapi. Itu pun kalau ia mau. Omonganmu saru, Badrawati. Kita berpisah, Badrawati. Kita kelilingi segenap sudut. Kita harus menemukannya. Tunggu, Paman. Nampaknya ada yang tidak beres. Lihat. Kita mendekat. Aku takut sekali. Aku juga ngeri rasanya. Sampai kapan hal ini akan berakhir? Mana kita tahu. Lihat. Itu Ki Demang datang. Wah. Ramai sekali di tempat ini. Siapa yang memerintahkan kalian berkumpul di tempat ini? Mana Kiai Pangon? Ada apa, Ki Demang? Ada apa ini? Apa maksudmu yang sebenarnya, Kiai Pangon? Kami semua ketakutan, Ki Demang. Omong kosong. Ketakutan apa? Ki Demang masih saja menganggap cerita tentang pemetik kembang itu sebagai cerita yang ngoyo-woro. Cerita yang tidak ada dasarnya. Cerita itu tidak benar. Hei, kalian semuanya. Ketakutan kalian itu sungguh tidak beralasan. Cerita tentang pemetik kembang itu bohong. Aku minta kalian semuanya bubar dan kembali ke rumah masing-masing. Ayo, bubar, dan kembali ke rumah masing-masing. Aku tidak senang dengan pemandangan seperti ini. Bubar kalian semuanya, bubar! Ki Demang berteriak lantang, memerintahkan kepada orang-orang yang berada di pendopo itu untuk bubar.
Tetapi ternyata tak seorang pun di antara mereka yang bergerak. Semuanya membisu, para gadis semakin ketakutan, para orang tua cemas, dan para pemuda yang berjaga-jaga dengan pedang telanjang tak tahu harus melakukan apa. Ki Demang menjadi marah. Mengapa kalian semuanya tidak mau bubar? Karena mereka ketakutan, Ki Demang. Ketakutan? Iya. Pintar sekali kau, Kiai Pangon. Kau pintar membuat suasana seperti ini. Apa kau kira aku tidak tahu apa sebenarnya yang mengendap dalam perasaanmu itu, ha? Kiai Pangon hanya diam tak menjawab. Ki Demang menjadi semakin jengkel karena perintahnya tidak dilaksanakan oleh warganya. Ki Jogo Banyu yang semula menemani Ki Demang berdiri terpaku. Dalam hati, Ki Jogo Banyu sependapat dengan sikap orang-orang yang tidak mau melaksanakan perintah Ki Demang itu. Badrawati dan Lare Angon memperhatikan perkembangan dari persembunyiannya. Aku tidak pernah mengira bahwa ternyata kau berhati busuk, Kiai Pangon. Mengapa kau mengatakan aku berhati busuk, Ki Demang? Aku tidak keberatan kau menuduh dan berbicara apapun. Akan tetapi harus berdasarkan sesuatu yang nyata. Jangan asal menuduh. Mengapa kau katakan aku berhati busuk? Di bagian mana, Ki Demang? Kau kira aku tidak tahu, Kiai Pangon? Rupanya kau malah lebih tahu dariku, Ki Demang. Aku sendiri justru tidak menyadari. Kalau begitu, tolong kau katakan kepadaku, di sebelah mana dari tindak perbuatanku yang tidak aku sadari yang kau katakan berhati busuk itu? Aku tahu maksudmu yang sebenarnya. Tidak perlu merasa sungkan, Ki Demang. Katakan saja. Dan biarlah semua orang yang sedang ketakutan itu mendengarkan bagaimana tuduhanmu. Kau memang orang tua gila yang tidak tahu dihormati, tidak tahu diajeni. Selama ini aku merasa tidak seperti itu, Ki Demang. Entahlah, kalau kau atau orang lain merasakannya demikian. Padahal aku sendiri tidak mempunyai perasaan semacam itu. Cukup. Aku minta kau membubarkan mereka. Mereka sedang ketakutan, Ki Demang. Dan lagi, mereka berkumpul di sini adalah kesepakatan mereka. Bukan aku yang memerintah. Kalau Ki Demang menghendaki mereka bubar, mengapa tidak Ki Demang sendiri yang memerintahkan mereka untuk bubar? Kau pintar, Kiai Pangon. Kau telah berhasil membuat pengaruh pada mereka. Dan karena itu, aku semakin tahu tujuan akhir yang kau inginkan. Tidak, Ki Demang. Aku tidak merasa mencari pengaruh. Yang ada di sini adalah rasa takut. Para orang tua yang memiliki anak gadis ketakutan, Ki Demang. Lebih-lebih para gadisnya sendiri. Mereka cemas jika sampai pemetik kembang yang jelas-jelas telah singgah dan bermaksud menjadikan Kademangan Puring ini sebagai tempat jak-jakannya. Mereka yang ketakutan itu berkumpul di sini saling menjaga. Jangan sampai hal itu terjadi, Ki Demang. Omong kosong. Aku tidak percaya tentang pemetik kembang itu. Cerita itu terlampau biadab, sehingga justru kelihatan betapa tidak masuk akal. Cerita itu omong kosong. Apakah Lambang Sari perlu aku hadapkan kepadamu untuk bercerita, Ki Demang? Lambang Sari semalam telah didatangi oleh pemetik kembang itu. Ia akan bercerita dengan jelas apa yang dialaminya. Tidak perlu. Peran Lambang Sari itu aku tahu persis tidak lebih dari akal-akalanmu, Kiai Pangon. Kau ini dalang, dan dalang tidak akan kekurangan akal dan cerita. Begitu. Lalu bagaimana tentang cerita Keker di Kasugihan? Keker yang melanda Kawunganten itu. Apakah Ki Demang pikir Kumpang dan Tawur Pawesan hanya mengarang-arang cerita saja? Omong kosong dan bualan mereka tidak lebih dari bualanmu sendiri, Kiai Pangon. Repot kalau aku berbicara dengan orang yang menganggap dirinya sendiri paling benar. Apapun yang aku katakan,
kau akan menganggapnya tidak bisa dipercaya. Jangan-jangan itu terdorong oleh sikap pribadimu kepada aku, Ki Demang. Kakang bangun, aku ingin ikut bicara. Suasana di pendopo padukuhan kerajaan dari Kademangan Puring itu menjadi tegang. Para gadis semakin ketakutan. Para ibu dan orang tua diam membisu. Mereka tidak habis mengerti mengapa Demang mereka sendiri justru bersikap berlawanan. Ki Toh Jali yang murung beranjak berdiri dan melangkah mendekati Ki Demang. Kau akan berbicara apa, Toh Jali? Kau bisa mempercayai kata-kataku, bukan? Maaf, Ki Demang. Untuk kali ini justru tidak. Hah, kau sudah bisa dipengaruhi oleh Kiai Pangon rupanya. Ki Demang, kami semuanya di sini ketakutan. Tidak melihatkah Ki Demang bagaimana wajah para gadis itu? Mereka pucat semuanya. Para gadis itu takut seandainya pemetik kembang itu mengambilnya dan menodainya. Tidakkah Ki Demang melihat para ibunya? Mereka cemas, kengerian. Dari segala kengerian bagi seorang ibu adalah manakala anak gadisnya mengalami nasib buruk dinodai orang. Lihat juga wajah para bapaknya. Lihat itu, Ki Demang. Bapaknya juga cemas dan gregetan. Lebih-lebih para pemuda itu. Ki Demang melihat mereka semuanya bersenjata. Iya, tapi itu karena hati kalian semuanya telah diracuni oleh Kiai Pangon. Aneh sekali. Kami tidak habis mengerti. Mengapa Ki Demang justru mempunyai sikap seperti itu? Kalau boleh kami mengetahui, dibayar berapakah Ki Demang oleh pemetik kembang setan laknat biang danco itu? Apa maksudmu, Toh Jali? Mengapa kau menuduhku seperti itu, ha? Aku ulangi, Ki Demang. Dibayar berapa oleh orang kurang ajar itu? Toh Jali, tidak sadarkah kau bahwa kata-katamu membuatku benar-benar tersinggung? Peduli setan dengan rasa tersinggungmu itu, Ki Demang. Akan tetapi kau wajib menjawab. Kau dibayar berapa oleh pemetik kembang itu? Jaga mulutmu, Toh Jali. Ki Demang, kami yang berada di sini mungkin bisa dikatakan bodoh semuanya. Namun sebodoh-bodohnya kami masih mampu menggunakan akal. Dengan kami berkumpul di sini semuanya, pemetik kembang yang bernama Pamagatsi itu jelas tidak bisa melakukan niatnya. Lain halnya jika kami berada di rumah masing-masing. Pemetik kembang itu dengan mudah akan membantai korbannya bagai seekor serigala membantai seekor kelinci yang malang. Kalau Ki Demang meminta kami bubar dan kembali ke rumah masing-masing, apakah tidak boleh kami mencurigai Ki Demang bahwa Ki Demang tidak jempol dengan pemetik kembang itu? Aparat kau, Toh Jali. Kau menyebar fitnah, ha? Aku tidak menyebar fitnah, Ki Demang. Tetapi jangan kau menyalahkan aku jika aku bersikap seperti ini. Kalian semuanya tidak sadar. Pangon itu telah mempermainkan kalian. Kisah tentang pemetik kembang itu bohong. Dengar, Ki Demang. Aku minta kau bukalah lebar-lebar telingamu. Aku sebenarnya ingin menutupi apa yang terjadi. Namun karena aku merasa muak dengan sikapmu, maka aku terpaksa membuka rahasia ini. Dengar kalian semuanya. Korban dari pemetik kembang telah ada. Korban pertama adalah anakku sendiri. Suasana yang teraduk itu bagaikan diguncang oleh kenyataan yang tak terduga. Haning Mangesti yang duduk di dekat Pepetan segera memeluk gadis yang bernasib malang itu. Pepetan tidak mampu menahan sesak dadanya. Tangisnya pun pecah. Ki Demang bengong terlongong-longong. Ki Demang masih belum percaya. Dengar itu, Ki Demang. Pepetan anak gadisku menangis. Ia menangis karena musibahnya. Ia menangis karena aku tega membuka aibnya di sini. Di hadapan orang banyak ini. Apakah kau mengira tangisnya itu diatur? Ki Demang mengira tangisnya itu direkayasa?
Anakmu... Anakku telah menjadi korban dari lelaki bejat pemetik kembang itu. Aku merasa kecewa dengan sikapmu, Ki Demang. Kau mempunyai seorang anak gadis. Aku berharap agar kau lebih percaya lagi. Semoga apa yang telah menimpa anakku itu akan menimpa anakmu pula. Ki Demang! Ki Demang! Ada apa? Ada apa? Pulanglah, Ki Demang. Pulanglah. Kenapa? Ada apa? Ni Rayung, Ki Demang. Anakmu. Rayung kenapa? Anak gadisku kenapa, ha? Rayung kenapa? Toh Jali. Nampaknya Ki Demang sekarang percaya. Iya, Ki Demang sekarang percaya bahwa kisah tentang pemetik kembang itu benar-benar ada. Bahkan kelihatannya doa yang baru saja kau ucapkan itu menjadi kenyataan. Tapi aku tidak bermaksud begitu, Kakang Pangon. Ya, kau memang tidak bermaksud mendoakannya. Apa yang terjadi pada anak gadis Ki Demang, kalau memang benar, itu adalah kesalahan Ki Demang sendiri yang terlampau sembrono. Anakku. Aku juga tidak mengira kalau ternyata musibah itu telah menimpa anakmu. Bahkan Mangesti serta Sesanti tidak bercerita apapun kepadaku. Biarlah. Aku tidak perlu merasa malu dengan musibah ini. Namun, aku harus bisa menebusnya. Toh Jali, apa maksudmu? Aku akan mencari keparat itu. Moga-moga saja aku bisa membenamkan pedang ini ke perutnya. Oi! Para pemuda pagar Kademangan Puring, apakah kalian pasrah menerima keadaan ini? Kalian tidak merasa tersinggung? Kami semua tersinggung. Kami semua tersinggung. Orang itu harus kita temukan. Ya, harus kita cari. Kita cari dia. Cari dia. Ayo. Toh Jali yang merasa sakit hati dan ditimbuni dendam atas nasib buruk yang menimpa Pepetan anak gadisnya telah mengangkat senjata. Beberapa pemuda bersenjata telanjang bersama-sama dengan Kitoh Jali kemudian segera meninggalkan tempat itu. Keadaan pun menjadi semakin tegang. Kiai Pangon yang gelisah kemudian bangkit. Kiai Pangon rupanya ingin berbicara panjang lebar. Saudara-saudaraku semuanya, kini jelas sudah, dan kita meyakini bahwa pemetik kembang itu benar-benar ada dan sedang mengintai mencari kesempatan di kelengahan kita. Kita belum tahu apa yang menimpa anak gadis Ki Demang, namun nampaknya apa yang menimpa Pepetan telah menimpa Ni Rayung. Aku bersama Adi Kumpang dan Adi Tawur Pawesan akan ke rumah Ki Demang untuk melihat apa yang terjadi. Kemudian aku minta kepada kalian semua untuk tetap berada di sini. Para pemuda harus berjaga-jaga. Inilah saatnya para pemuda menunjukkan dharma bakti kalian kepada kampung halaman. Nah, berhati-hatilah. Mari Adi Kumbang, Adi Tawur Pawesan, ayo. Sebuah tontonan yang mendebarkan. Bagaimana Paman Lare Angon? Kita berpencar di sini, Padrawati. Aku mencemaskan nasib para pemuda yang melakukan tugas nganglang itu. Ilmu pemetik kembang itu, karena ia memiliki Raja Kalacakra, tentu sangat tinggi sekali. Apa yang bisa mereka lakukan untuk menghadapinya? Iya. Kita berpisah. Kita usahakan untuk menemukannya, Padrawati. Aku berharap ia bisa diajak berbicara. Tidak, Paman. Aku tidak akan mengajaknya berbicara. Aku tidak sudi bahu-membahu dengannya. Meski ia memiliki Raja Kalacakra, akan tetapi hal ini bukanlah alasan untuk berbuat seenaknya sendiri. Hanya binatang yang mempunyai kesanggupan perbuatan terkutuk dan biadab itu. Baiklah, apapun sikapmu, kita harus menemukan Pamegatsi. Beri aku isyarat jika kau menemukannya, Paman. Sebaliknya, jika aku menemukannya, maka cambukku tentu akan menggetarkan udara padukuhan ini. Baik.
Apa yang terjadi, Joko Banyu? Ki Demang kecurian, Kakang. Pemetik kembang itu berhasil menggerayangi anaknya. Iya, digerayangi habis-habisan. Oh, sayang sekali. Seandainya Ki Demang mau mempercayai kata-kataku. Iya. Aib itu tentu tidak perlu terjadi pada dirinya. Sebuah kenyataan yang pahit, Kang. Semoga dengan apa yang terjadi itu mampu membuka mata Ki Demang. Jelas, itu jelas, Kang. Aku mengartikannya lebih luas lagi, Joko Banyu. Aku berharap Ki Demang itu tidak lagi menggunakan sikap pribadinya. Selama ini ia terlampau berprasangka padaku. Seolah-olah aku menginginkan kejatuhannya. Ia cemas jika aku merebut kedudukan sebagai Demang. Itu hal yang tidak mungkin bagiku. Bagaimana menurutmu? Apakah aku perlu menemuinya? Wah, silakan saja, Kakang Pangon. Aku sependapat. Dari arah rumah Ki Demang terdengar tangis yang sayup-sayup terbawa oleh angin. Kiai Pangon nampak bimbang beberapa saat. Namun kebimbangan itu kemudian ditepisnya. Dengan ditemani Gumpang dan Pawasan serta Joko Banyu, mereka melangkah ke halaman. Ki Demang nampak terduduk lesu di tengah pendopo rumahnya. Pandangan matanya tertuju kepada lampu oncor yang mobat-mabit diterjang angin. Ki Demang hanya menghela nafas datar melihat kedatangan Kiai Pangon bersama Gumpang, Tawur Pawasan, dan Joko Banyu. Apa yang terjadi? Kau benar, Kiai. Kau yang benar. Kesombonganku telah berbuah. Anak gadisku diterkam oleh pemetik kembang si keparat itu. Jangan persoalkan benar dan salah. Jangan persoalkan mengenai kesombongan. Tetapi ini merupakan pengalaman yang sangat berharga kepadaku. Selama ini aku dihantui oleh prasangka. Aku selalu berprasangka buruk kepadamu. Namun ternyata aku yang keliru. Aku ingin minta maaf kepadamu, Kiai Pangon. Ki Demang, kita yang tua-tua ini memang tetap manusia. Tempat perbuatan keliru. Aku demikian juga, Ki Demang. Kalau aku kau anggap banyak melakukan kesalahan, kau maafkanlah aku. Bukan kau, Kiai Pangon. Akan tetapi akulah yang justru terlampau banyak menyakiti perasaanmu. Aku telah menanam pohon dan aku memetik buahnya. Aku akhirnya melihat betapa aku memang tidak pantas menjadi seorang Demang. Ki Demang, jangan persoalkan hal itu lagi. Aku malu sekali. Ya, aku bisa mengerti. Jika kau sangat terpukul dengan bencana yang menimpa anak gadismu. Tetapi janganlah hal itu membuatmu kehilangan akal dan tidak bisa berbuat apapun, Ki Demang. Apa yang bisa aku lakukan? Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Di luar sana, aku justru mengecewakan dan melukai wargaku. Justru aku ingin meminta tolong kepadamu, Kiai Pangon. Kau ingin minta bantuan apa, Ki Demang? Dalam keadaan seperti ini, pikiranku punek sekali. Aku tidak bisa menggunakan akalku dengan jernih. Aku minta tolong kepadamu yang bisa berpikir lebih lebar. Terserah bagaimana Kiai mengatur. Aku tidak keberatan melakukannya, Ki Demang. Namun semata-mata karena aku berkewajiban membantu menghadapi keadaan yang kacau ini. Bukan karena alasan yang lain. Aku mengerti, Kiai Pangon.
Janganlah kau menyimpan rasa sungkan itu, Kiai Pangon. Aku benar-benar meminta bantuanmu. Saat ini, mereka lebih mempercayai kamu ketimbang aku. Sementara aku ini, biarkanlah aku akan menenteramkan hati istriku yang sangat terpukul. Nirayung anakku sendiri. Iya, semoga saja ia tidak menjadi gila karenanya. Baiklah Ki Demang. Aku bersedia membantumu. Bukan hanya aku saja, akan tetapi juga Adi Kumpang, Adi Tawur Pawesan, dan juga Adi Joko Banyu. Aku serahkan segalanya pada kau, Kiai. Kiai Pangon dan Ki Kumpang kembali ke pendopo padukuhan kerajaan. Sedangkan Ki Tawur Pawesan dan Joko Banyu menuju ke padukuhan yang lain. Berita tentang apa yang menimpa anak gadis Ki Demang menjadi sebuah genta yang menyentakkan semua telinga. Para gadis menjadi semakin cemas. Sementara Badrawati yang telah mengaduk semua sudut ternyata tak berhasil menemukan yang dicari. Aneh sekali. Aku tak berhasil menemukannya. Di mana si rambut putih itu bersembunyi? Semua sudut padukuhan ini, juga padukuhannya di sana, telah aku aduk. Namun, aku tak juga berhasil menemukan jejaknya. Bagaimana Paman Lare Angon? Aku tak berhasil menemukannya, Badrawati. Aku juga. Aku merasa telah mengaduk semua tempat, namun ternyata baunya pun aku tak berhasil menangkapnya. Apakah ia telah mengetahui kedatangan kita, Badrawati? Barangkali karena kita memiliki Raja Kalacakra, ia mengetahui dan menghindar. Aku tak yakin, Paman Lare Angon. Entah bersembunyi di mana ia sekarang. Paman, kebakaran! Dia di sana, Badrawati. Ada apa? Rumah terbakar, Kiai. Rumah siapa yang terbakar? Jelas bukan terbakar, akan tetapi dibakar, Kiai. Sudah kau peroleh keterangan rumah siapa yang dibakar itu? Rumah Kitoh Jali. Setan alas. Itu perbuatan pemetik kembang itu. Kita tahu maksudnya. Dengan membakar rumah itu, ia tentu bermaksud mencerai-beraikan kita di sini, supaya para gadis tidak ada yang menjaga. Jadi, bagaimana, Kiai? Jangan ada yang terpancing oleh kebakaran itu. Itu usaha pemetik kembang untuk mencerai-beraikan kita yang berada di sini. Wah, rumah siapa yang terbakar itu, Kiai? Iya, rumahku sendiri kosong. Tidak ada yang menjaga. Iya, rumahku juga kosong. Tak ada yang menjaga. Saudara-saudara, inilah keadaan yang justru diharapkan oleh pemetik kembang itu. Nah, berhati-hatilah. Biar aku dan beberapa orang saja yang melihat ada apa di sana. Paman melihat? Iya, orang itu bersembunyi di rimbunnya dedaunan pohon nangka itu. Ia yang membakar rumah itu, Paman. Iya, jelas. Kita dekati, Paman. Akan tetapi, kita harus menyerap segala macam suara yang bisa timbul oleh gerakan kita. Iya, kau benar. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Badrawati dan Lare Angon tak mengalami kesulitan untuk menyadap gerak suara yang timbul. Dengan gesit bagaikan kucing, Badrawati dan Lare Angon mendekat ke pohon nangka. Akhirnya dengan jelas Badrawati dan Lare Angon bisa melihat seseorang yang sedang berdiri di dahan. Orang itu menyeringai senang melihat api yang menjilat-jilat rumah Kitoh Jali. Penduduk Kademangan Puring memang luar biasa. Mereka memiliki sikap yang berbeda dengan padukuan-padukuan yang lain yang aku lalui. Dengan sepenuh hati penduduk Kademangan ini mempersiapkan diri bermain-main melawanku.
Mereka pikir mereka akan bisa menghentikan sepak terjangku. Akan kau lihat, permainanku tak akan bisa dicegah. Tak ada kekuatan apapun yang mampu membendungku. Ya! Hot! Siapa kau? Siapapun aku, tidak terlampau penting bagimu. Akan tetapi aku mendengar apa yang baru saja kau ucapkan. Bahwa menurutmu, tak ada seorang pun yang sanggup mencegah sepak terjangmu. Aku akan membuktikan. Apakah kata-katamu itu benar atau tidak? Gila, kau masih bocah. Iya, tak perlu orang-orang tua. Cukup seorang bocah yang akan menghentikan kegilaanmu. Bukan main. Siapakah kau bocah kecil? Kau tentu mempunyai sebuah nama, bukan? Namaku Badrawati. Si cambuk pembunuh iblis, kaulah iblisnya. Hiya! Gila. Matilah kau di tanganku. Hiya! Mampus kau. Hiya! Parat. Jaga dasmu. Hiss! Bagaikan banteng terluka, Badrawati yang benar-benar benci terhadap Pamekatsih itu menyerangnya beruntun, susul menyusul seperti prahara. Pamekatsih benar-benar dibuat kelabakan. Dengan dahsyatnya, ujung cambuk itu mengejarnya. Kemanapun ia menghindar, suara ledakan cambuk yang susul menyusul itu mengejutkan Kiai Pangon dan Jogobanyu. Dengar suara itu Jogobanyu. Iya, itu suara orang yang berkelahi, Kiai. Siapa yang sedang berkelahi? Saya tidak tahu. Ayo kita lihat. Tunggu! Apa? Siapa sebenarnya kau? Kau masih bocah. Akan tetapi kau memiliki ilmu yang sangat tinggi. Namaku Badrawati. Ingat-ingatlah itu. Dan kenanglah sampai saat nanti kau masuk ke neraka. Bahwa akulah dewa kematian yang akan membanjut nyawamu. Aku seperti mengenali sesuatu pada dirimu. Itu tak menjadi alasan bagiku mengampuni perbuatanmu yang membuat isi perutku mau muntah dan muak. Entah, sudah berapa banyak jumlah gadis yang telah kau rusak, Pamekatsih, dan aku tak akan memberi kesempatan padamu untuk menambah jumlah itu. Bocah kecil, apakah kau memiliki raja seperti yang ada di telapak tanganku ini? Sudah kukatakan, itu bukan alasan bagiku untuk mengampuni perbuatanmu. Paman Aryangon, mengapa kau hanya diam? Kita bunuh orang ini. Kalian berdua rupanya. Kita berdua tentu akan sanggup membunuh orang ini, Paman. Tunggu, Badrawati. Aku harus berbicara dulu dengannya. Tidak ada gunanya, Paman. Kita tidak perlu mengampuninya. Hanya karena ia memiliki Raja Kalacakra. Diamlah, Badrawati. Dan beri kesempatan aku mengajaknya berbicara. Tidak perlu, Paman. Perbuatan terkutuknya tidak bisa dimaafkan. Pamekatsih yang berambut putih dan berikat kepala berwarna merah itu nampak mengangguk-anggukan kepala. Pamekatsih mampu merasakan bahwa pemuda yang berada di depannya itu juga memiliki Raja Kalacakra sebagaimana dirinya. Sementara itu, di kegelapan di balik pepohonan, Kiai Pangon dan Jogobanyu nampak tegang. Siapa mereka itu, Kiai? Siapapun mereka. Akan tetapi nampaknya bocah kecil itu berada di pihak kita, Jogobanyu. Iya, Kiai. Juga pemuda itu. Sedang orang yang berambut putih itu,
Dia orangnya yang telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji itu. Iya ya, orang itu mempunyai kemampuan tinggi, Kiai. Ya, kita berdoa semoga bocah dan pemuda itu bisa mengatasinya. Kiai Pangon dan Joko Banyu mengikuti apa yang terjadi dengan perasaan tegang. Badrawati nampak mempermainkan ujung cambuknya dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya siap mengayunkan. Di arah timur rumah Kitoh Jali yang terbakar semakin berkobar. Kitoh Jali yang baru saja datang berteriak-teriak kehilangan kendali melihat keadaan rumahnya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Badrawati dan Lare Angon? Dan bagaimanakah sikap Pamegatsi? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.